got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block with it right now. Bitches on the line, and you know. Dinikahi Presiden Parubaya. Bab 013 127. Jangan pernah mendekati putriku lagi. Sofia menatap Alex dengan dingin, lalu menarik tangan Eleanor, membawanya pergi. Sebelum menghilang dari pandangan, Eleanor menoleh sekali lagi ke arah Alex, memberikan tatapan tajam yang penuh peringatan. Alex hanya bisa berdiri membeku, tidak tahu harus berkata apa. Tapi obsesinya semakin besar. 128. DAAP 76. Di dalam mobil, Sofia duduk di balik kemudi, menyetir dengan fokus sambil sesekali melirik Eleanor yang duduk di sebelahnya. Suasana sempat hening selama beberapa menit, hingga akhirnya Eleanor membuka suara. "Mommy kenal dengan Alex tadi?" tanyanya, menoleh ke arah sang ibu. Sofia mengangguk pelan. "Dia pacar Mikaela." Mata Eleanor sedikit menyipit. "Jadi benar, dia adalah Alex yang pernah Mikaela katakan dulu." "Benar, dia orang yang sama." Sofia menghela napas panjang, lalu mulai menceritakan semuanya. Bagaimana Mikaela dulu sangat membangkang hanya karena Sofia melarangnya berpacaran dengan Alex. Bagaimana Mikaela lebih memilih mempercayai Alex daripada ibunya sendiri. Dan yang paling membuat Sofia sakit hati, Alex menghamili Mikaela dan tidak mau bertanggung jawab. "Mommy hanya tidak ingin kau juga terpengaruh oleh orang seperti dia, Eleanor," ujar Sofia dengan suara yang mengandung kecemasan. Sofia melirik putrinya sekilas, takut jika Eleanor akan meremehkan kekhawatirannya. Namun, tanggapan Eleanor justru membuat Sofia sedikit terkejut. Eleanor tertawa kecil, lalu menatap Sofia dengan lembut. "Mommy, aku bukan Mikaela. Jangan khawatir." Sofia terdiam. Eleanor melanjutkan dengan nada santai namun tegas, "Aku bisa menilai sendiri mana orang yang layak untuk dihormati dan mana yang hanya sampah. Dan pria seperti Alex, bajingan seperti dia, sama sekali tidak masuk hitunganku." Mendengar itu, Sofia akhirnya tersenyum tipis. Meskipun trauma masa lalu masih membekas, setidaknya Eleanor berbeda. Anak perempuannya yang satu ini tidak akan mudah terpengaruh. Namun, Sofia tetap bisa melihat kegelisahan dalam sorot mata Eleanor. Meski Eleanor tidak mengatakannya, Sofia tahu bahwa anaknya marah. Marah karena Sofia masih membandingkannya dengan Mikaela. Sofia menghela napas pelan, merasa sedikit bersalah. Namun, sebelum suasana menjadi lebih muram, Eleanor tiba-tiba berseru ceria. "Mommy, daripada kita terus membicarakan pria brengsek itu, bagaimana kalau kita ke mall saja?" Sofia terkekeh pelan. 129. "Kau ingin belanja?" tanyanya dengan nada menggoda. Eleanor mengangkat bahu santai. "Hitung-hitung sebagai hadiah karena aku sudah bersikap baik hari ini." Sofia tertawa kecil dan akhirnya mengangguk. "Baiklah, kita ke mall terbesar." Dengan itu, mobil Sofia melaju dengan kecepatan stabil, meninggalkan kekhawatiran di belakang mereka. Setibanya di mall, Sofia dan Eleanor berjalan berdampingan, menarik perhatian banyak orang. Dengan wajah yang sangat mirip, keduanya lebih terlihat seperti kakak adik daripada ibu dan anak. Banyak mata pria baik yang muda maupun tua memandangi mereka dengan tatapan terpesona, bahkan membuat pasangan mereka iri. Namun, Eleanor yang jahil segera mengambil ponselnya dan merekam momen tersebut. Eleanor mengarahkan kameranya ke arah pria-pria yang menatap sang mommy dengan kagum, lalu mengedit videonya sebentar. Setelah itu, Eleanor mengetik sebuah pesan kepada sang Dedi. "Dedi, kalau Dedi tidak cepat melamar mommy, maka banyak pria yang akan menikung Dedi. Di sini ada banyak hot duda yang siap melamar, mommy." 2. Tak lupa, Eleanor menyertakan video yang baru saja ia buat. Begitu pesan terkirim, Eleanor tersenyum puas dan memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Kemudian, ia menggandeng lengan Sofia dengan santai. "Ayo, kita ke bioskop."
Mommy kan suka film horor. Ada film horor terbaru, Mom. Sofia tertawa kecil dan mengangguk. Kau tahu saja, Nak. Tanpa ragu, mereka berdua berjalan menuju lantai 6, tempat bioskop berada. Tanpa menghiraukan tatapan terpesona oleh para pria-pria itu. Di sisi lain, di dalam gedung Rex Corporations, Riven sedang sibuk membaca laporan di kantornya. Namun, begitu ponselnya berbunyi, ia segera mengambilnya. Ting! Mata Riven langsung tertuju pada pesan dari Eleanor, sang putri. Awalnya, Riven tersenyum saat melihat video Sofia. Sofia memang selalu terlihat mempesona, tidak peduli dimanapun dia berada. Pikir Riven yang lagi-lagi jatuh cinta pada Sofia. Namun, senyum itu langsung luntur begitu ia membaca pesan di bawahnya. Banyak pria yang akan menikung Daddy. Di sini ada banyak hot duda yang siap melamar, Mommy. Seketika, wajah Riven menegang dan memucat. 130. Banyak pria menikung aku. Apa Sofia menarik perhatian pria lain? Bagaimana jika Sofia kepincut duda Hoof? Tiba-tiba perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Tanpa pikir panjang, Riven menekan tombol intercom. 1. Edwin, masuk ke ruangan saya sekarang. Tak butuh waktu lama, asisten setianya, Edwin, masuk dengan raut wajah serius. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Siapkan acara lamaran, perintah Riven tegas. 3. Edwin terkejut, tetapi segera mengeluarkan buku catatan untuk mencatat instruksi Riven. Pastikan dekorasinya sesuai dengan selera Sofia yang sederhana namun terlihat elegan dan berkelas. Dan jangan lupa, aku ingin mawar biru dalam jumlah banyak. Baik, Tuan. Edwin mengangguk mantap, mencatat semuanya dengan detail. Segera laksanakan. Tanpa membuang waktu, Edwin bergegas keluar untuk menjalankan tugasnya. Sementara itu, Riven bersandar di kursinya dan menghela napas. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi, Sofia. Di matanya, terlihat tekad yang kuat. Lah harus segera melamar Sofia sebelum ada pria lain yang berani mendekatinya. Sofia dan Eleanor keluar dari ruang bioskop dengan ekspresi antusias. Mommy, tadi adegan jump scare-nya bikin kaget banget. Seru Eleanor sambil tertawa. Sofia ikut tertawa kecil, mengusap lengan putrinya. Lia, Mommy juga hampir refleks menjerit, untung bisa ditahan. Tapi efek horornya bagus, iya. Banget. Makanya, Mommy, kapan-kapan kita nonton horor lagi. Sekarang bagaimana kalau kita beli baju? Tawar Eleanor. 2. Sofia langsung mengangguk. Baiklah. Sambil terus berbincang dengan semangat, keduanya tidak sadar bahwa seseorang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Sosok itu berjalan dalam bayang-bayang, mengikuti langkah mereka dengan gerakan yang nyaris tanpa suara. 131. Tatapannya tajam dan penuh niat tersembunyi. Saat Sofia dan Eleanor berbelok menuju eskalator, orang itu juga bergerak, mengikuti dengan jarak yang tetap. Mereka tidak menyadari bahwa bahaya semakin mendekat. Sofia dan Eleanor memasuki butik pakaian mewah. Mommy, lihat ini. Eleanor mengangkat sebuah gaun berwarna biru muda dengan detail renda yang elegan. Sofia tersenyum. Cantik sekali. Sepertinya cocok untukmu. Eleanor tertawa kecil. Bukan cuma untukku, Mommy juga harus pakai. Kita beli baju couple, ya. Sofia menghela napas pasrah tapi tersenyum. Baiklah, kalau itu maumu. Setelah memilih baju couple, Sofia juga memilih beberapa kemeja untuk Edward. Kakakmu pasti suka warna hitam ini. Eleanor mengangguk sambil menatap baju lain, lalu tiba-tiba tersenyum jahil. Mommy, kita beli juga baju couple untuk Daddy. Sofia terbatuk kecil, sedikit terkejut. Kenapa harus beli untuk Daddy? Karena Daddy harus ikut kapelan sama Mommy, biar romantis. Ujar Eleanor sambil mengedipkan sebelah mata. Sofia hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum, tapi diam-diam pipinya merona.
Mereka belum sadar sama sekali jika seseorang dengan berjaket hitam terus mengawasi dari kejauhan. Matanya menelusuri setiap gerakan mereka, mengikuti tanpa suara. Saat Sofia dan Eleanor menuju kasir, seseorang tuh juga bergerak, menjaga jarak tapi tetap mengamati. 132, DAAP 77. Setelah puas berbelanja, Sofia dan Eleanor berjalan keluar dari butik. "Mommy, aku lapar. Kita cari tempat makan dulu, ya." Eleanor mengusap perutnya sambil tersenyum manja. Sofia tertawa kecil. "Baiklah, ayo kita cari restoran yang baru buka. Kebetulan ada restoran baru di sini." Keduanya berjalan ke sebuah restoran yang masih beroperasi di dalam mall. Mereka memilih tempat duduk di dekat jendela besar yang menghadap ke taman kota yang indah. Tanpa mereka sadari, seseorang berjaket hitam masih mengikuti, berdiri di sudut ruangan, memperhatikan mereka tanpa berkedip. Di sisi lain, di dalam kantor Rex Corporations, Riven duduk di kursi kerjanya sambil menatap layar laptop. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Sofia mengenakan gaun pengantin. Sofia pasti akan terlihat luar biasa dengan gaun putih. Gumamnya sambil tersenyum sendiri. Namun, lamunannya buyar saat ponselnya tiba-tiba berdering. Riven mengernyit. Itu panggilan dari anak buahnya. Saat diangkat, suara panik terdengar di seberang telepon. "Tuan, ini gawat." Nada suara itu membuat ekspresi Riven berubah dingin dalam sekejap. "Bicara," perintahnya tegas. "Melanie." Dia berhasil meloloskan diri dari markas. Riven membeku sejenak, lalu matanya menyipit tajam. "Apa? Bagaimana bisa?" Dengan takut-takut orang itu berkata, "Kami menduga ada pengkhianat di antara kami." Seseorang membantunya kabur. Riven mengepalkan tangannya, kemarahannya meluap. Namun sebelum ia sempat merespons lebih jauh, Edward tiba-tiba masuk ke ruangan sang Dedi. "Ada apa?" Edward bertanya sambil menatap ekspresi serius Riven. Riven menekan speaker telepon, membiarkan Edward mendengar sendiri kabar buruk itu. Sepertinya Melanie sedang mencari Sofia. Suara anak buahnya terdengar waspada. Tubuh Riven dan Edward langsung menegang. Sofia dan Eleanor ada di mall. Riven langsung menyadari bahaya yang mengancam. Tanpa berkata-kata lagi, Riven langsung berdiri dan berlari keluar dari ruangannya. 133. Edward, yang masih mencerna situasi, segera menyusul tanpa banyak bertanya. Mereka harus menemukan Sofia sebelum Melanie melakukannya. Di dalam mobil, Riven menginjak pedal gas hingga menyentuh batas kecepatan. Mobil sport hitamnya melesat di jalan raya, membelah malam dengan suara deru mesin yang menggelegar. Klakson berbunyi dari berbagai arah. Para pengendara lain yang merasa terancam langsung membuka jendela dan berteriak. "Gila, mau bunuh diri? Hah? Belajar nyetir dulu, Pak." Namun, Riven tidak peduli. Lah hanya punya satu tujuan, menemukan Sofia dan Eleanor sebelum Melanie. Di sebelahnya, Edward hanya bisa mencengkeram sabuk pengamannya erat-erat. Matanya melirik kecepatan di dashboard dan langsung mengeluh, 180. "Dedi, kalau memang mau ngebut, sekalian saja terbangkan mobil ini." Riven tetap fokus ke depan, ekspresinya gelap. "Kalau sesuatu terjadi pada ibumu, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri." Edward mendesah keras. "Dedi, tenang. Mommy itu bukan wanita lemah. Lagi pula, kita butuh strategi, bukan asal ugal-ugalan di jalan." Namun, Riven tak menggubris. Lah terus menekan pedal gas, nyaris menerobos lampu merah. Edward memijat pelipisnya, benar-benar seperti orang gila. Tapi dalam hati, ia mengerti. Ini bukan hanya tentang rasa khawatir. Ini adalah rasa takut kehilangan orang yang paling berharga. Sofia dan Eleanor baru saja keluar dari restoran, tertawa kecil sambil membicarakan makanan yang mereka cicipi. "Mommy, tadi itu enak sekali. Kita harus kesini lagi lain kali," kata Eleanor dengan antusias. Sofia tersenyum,
Tentu, sayang. Lain kali ajak Edward juga. Namun, keceriaan mereka terhenti mendadak. Bruh! Seorang pria berjalan terburu-buru dan tidak sengaja menabrak Eleanor. Barang belanjaannya jatuh berserakan ke lantai. "Hei, hati-hati kalau jalan," seru Eleanor, tapi orang itu telah pergi. Astaga! Sofia langsung berjongkok untuk membantu, begitu juga dengan Eleanor. 134. Dasar! Apa dia tidak melihat kita ini? Gerutu Eleanor. Saat mereka sibuk memungut barang-barang, suara teriakan nyaring menggema di udara. Sofia! Sofia dan Eleanor terhenti, tubuh mereka menegang. Mereka berdua berdiri perlahan dan melihat seorang wanita dengan pakaian compang camping, rambut acak-acakan, dan wajah penuh kebencian. Di tangannya, terlihat sebuah pistol hitam berkilat di bawah lampu jalan. Itu Melanie. 1. Orang-orang di sekitar langsung berteriak panik dan berhamburan, berusaha menyelamatkan diri. Namun, Sofia dan Eleanor membeku di tempat. Melanie mengangkat pistolnya, mengarahkannya langsung ke Sofia. "Seharusnya kau mati. Matilah kau jalang," teriaknya penuh dendam. 2. Dor! Sebuah suara tembakan menggema. Sofia membelalakan matanya, melihat peluru meluncur ke arahnya dalam gerakan lambat. Waktu seolah berhenti. Namun, sebelum peluru itu mencapai dirinya, tubuh hangat seseorang tiba-tiba merangkulnya erat. Sofia. Sofia merasa pelukan itu begitu familiar, hangat, protektif, dan penuh kasih sayang. Kemudian, suara dentuman keras terdengar. Peluru itu menembus punggung orang yang memeluknya. "Riven!" "Tidak!" Sofia menjerit histeris. Tubuh Riven tersentak ke depan sebelum akhirnya ambruk di pelukan Sofia. Darah segar mulai merembes dari punggung jas hitamnya. "Daddy!" Eleanor dan Edward yang baru tiba langsung berteriak histeris melihat ayah mereka roboh. Sofia mengguncang tubuh Riven dengan panik. "Riven, bangun! Tolong jangan tinggalkan aku!" Air matanya jatuh membasahi wajah pria itu. Riven membuka matanya yang mulai redup, tersenyum tipis. 135. "Aku akhirnya bisa melindungimu." Suaranya lemah. "Tidak, kau tidak boleh mati. Kau janji akan menikahiku." Sofia menggenggam wajahnya, mencoba menahan napas yang mulai melemah. "Sofia!" Riven terbatuk pelan, darah mengalir dari sudut bibirnya. Sementara itu, Melanie mencoba kabur di tengah kekacauan. Namun, anak buah Riven segera mengejarnya. "RGGH! Lepaskan aku!" Melanie menjerit liar ketika tubuhnya dibekap dan dibanting ke tanah. Tangannya langsung diborgol dengan kasar. Namun, Sofia tidak peduli. Matanya hanya tertuju pada Riven. "Tolong! Seseorang panggil ambulans!" Eleanor berteriak panik. Edward langsung mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. "Cepat! Daddy sekarat!" Sofia terus mengguncang tubuh Riven. "Riven! Jangan tutup matamu!" Namun, kesadarannya perlahan memudar. Tubuh Riven semakin lemas di dalam pelukan Sofia. Sofia memeluknya erat, tangisnya pecah. Suara sirene ambulans memecah keheningan malam. Di dalamnya, Sofia duduk di samping Riven, menggenggam tangannya erat. Tangannya dingin. Dingin yang membuat Sofia ketakutan. "Riven, bertahanlah," bisiknya, suaranya bergetar. Di seberang, Eleanor menangis tanpa henti, wajahnya penuh kecemasan. Edward menggenggam bahunya, mencoba menenangkan, meski dirinya sendiri tampak tegang. Sementara itu, Melanie telah dibawa pergi oleh polisi, wajahnya penuh kebencian saat ditangkap. "Sebentar lagi sampai, Tuan. Bertahanlah." Seorang paramedis berkata panik sambil terus menekan luka tembak di punggung Riven. Namun, mata Riven semakin redup. "Jangan tutup matamu." Sofia mengguncang tubuhnya pelan, matanya mulai memanas. Riven tidak boleh mati. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, ambulans akhirnya tiba di rumah sakit. Pintu belakang ambulans dibuka dengan cepat.
136. Bawa tandu. Cepat. Para petugas medis berlarian mendekat. Tolong selamatkan Dedi. Eleanor berteriak histeris. Edward mengepalkan tangannya erat, rahangnya mengeras. Sofia tidak melepaskan genggamannya pada tangan Riven hingga seorang dokter dengan lembut menariknya. Kami harus segera membawanya ke ruang operasi, Nyonya. Sofia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Dengan tatapan kosong, ia melihat tubuh Riven dibawa masuk ke dalam rumah sakit. Pintu ruang operasi tertutup rapat. Sofia merasa seperti dunianya runtuh. Mommy. Eleanor meraih tangannya, berusaha menahan isakan. Edward menatap pintu operasi dengan rahang mengatup rapat, kedua tangannya terkepal. Mereka harus menunggu. Menunggu antara hidup dan mati. 137. DAAP 78. Sofia, Eleanor, dan Edward duduk di kursi depan ruang operasi, menunggu dengan perasaan tak menentu. Waktu terasa berjalan sangat lambat, setiap detik terasa seperti siksaan. Eleanor menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Edward, yang biasanya selalu tenang, terlihat gelisah. Sementara itu, Sofia hanya bisa menatap osong ke arah pintu ruang operasi, hatinya diliputi ketakutan yang luar biasa. Mommy, istirahatlah sebentar, kata Edward lembut, tangannya menyentuh bahu Sofia. Namun, Sofia menggeleng dengan tegas. Aku tidak akan tenang sebelum tahu dia baik-baik saja. Eleanor juga menimpali, aku juga tidak akan tidur sebelum melihat Dedi sadar. Edward menghela napas, tahu bahwa membujuk mereka sia-sia. Lah sendiri sebenarnya juga tidak bisa tenang. Setelah sekian lama menunggu, pintu ruang operasi akhirnya terbuka. Seorang dokter keluar, wajahnya tampak lelah tetapi tetap profesional. Bagaimana keadaannya, Dok? Sofia langsung berdiri, suaranya sedikit bergetar. Dokter itu tersenyum tipis. Operasi berjalan dengan sukses. Kami berhasil mengangkat peluru dari punggungnya. Saat ini, kondisinya stabil, tetapi dia masih dalam tahap pemulihan dan belum sadarkan diri. Seketika, ketiganya menghela napas lega. Syukurlah, bisik Sofia, air matanya akhirnya jatuh. Eleanor memeluk Edward, dan keduanya saling menguatkan. Ketakutan yang tadi menghantui mereka kini sedikit mereda. Apa kami bisa melihatnya? Tanya Edward. Dokter mengangguk. Hanya sebentar, karena dia masih dalam pengawasan ketat. Tanpa membuang waktu, mereka segera berjalan menuju ruang perawatan. Di sana, Riven terbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat, tetapi napasnya sudah teratur. Sofia segera menggenggam tangannya, merasakan kehangatan yang masih ada. Aku pikir aku akan kehilanganmu lagi. Bisiknya dengan suara bergetar. Eleanor dan Edward berdiri di sisi lain, menatap sang ayah dengan perasaan campur aduk. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika malam ini berakhir dengan cara yang berbeda. Namun, satu hal yang pasti mereka tidak akan membiarkan siapapun menyakiti keluarga mereka lagi. Sinar matahari menembus tirai jendela, memberikan cahaya hangat ke dalam ruangan. Riven perlahan membuka. 138. Matanya. Pandangannya masih sedikit buram, tetapi begitu ia melihat dengan jelas, hal pertama yang tertangkap matanya adalah sosok Sofia. Sofia tertidur dalam posisi duduk di kursi samping ranjangnya, tangannya masih menggenggam erat tangan Riven. Riven tersenyum tipis. Hatinya menghangat melihat betapa Sofia menjaganya sepanjang malam. Dengan perlahan, ia mengangkat tangan, berniat mengelus kepala wanita yang dicintainya. Namun begitu ia bergerak sedikit, rasa nyeri di punggungnya langsung menusuk. Sesh! Sial! Riven meringis pelan. Gerakan kecil itu cukup untuk membuat Sofia terbangun. Matanya terbuka dengan cepat, awalnya tampak kebingungan, tetapi begitu melihat Riven yang sudah sadar, mata Sofia langsung membesar. Riven! Serunya dengan nada penuh emosi. Tanpa sadar, Sofia langsung memeluknya erat. Riven membeku sejenak. Kehangatan tubuh Sofia begitu nyata,
membuat hatinya berdetak lebih cepat. Namun, sebelum ia bisa menikmati momen itu, Riven kembali meringis kesakitan. Sofia segera menjauh, wajahnya dipenuhi kepanikan. Maaf, aku lupa kalau kau masih sakit. Riven hanya tersenyum kecil, sepertinya aku tidak bisa menikmati pelukanmu lebih lama, ya. Candanya meski suaranya masih terdengar lemah. Sofia mendelik, tetapi matanya masih terlihat berkaca-kaca. Jangan bercanda, dasar pria bodoh. Kau hampir membuatku jantungan tadi malam. Riven terkekeh pelan. Tapi aku masih hidup, bukan? Sofia menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Kau ingin minum? Tanyanya dengan suara yang lebih lembut. Riven mengangguk. Ya, aku haus. Tanpa menunggu Lana, Sofia segera mengambil segelas air dan membantunya minum. Riven menatap wanita di depannya dengan penuh perasaan. Dia benar-benar menjaganya dengan baik. Dan saat itu juga, Riven semakin yakin ia tidak akan pernah melepaskan Sofia lagi. Siang itu, di rumah sakit, Eleanor dan Edward baru saja tiba setelah menyelesaikan urusan mereka di kampus. Dengan langkah cepat, mereka berjalan menuju kamar VVIP sang Dedi. 139. Begitu pintu terbuka, pemandangan yang mereka lihat langsung membuat senyum mereka mengembang. Sofia sedang menyuapi Riven. Di wajah Sofia, terlihat ekspresi kesal bercampur pasrah, sementara Riven malah tersenyum puas seperti seorang raja yang dilayani oleh ratunya. Kenapa kau seperti anak kecil? Kau bisa makan sendiri. Gerutu Sofia sambil menyodorkan sesendok bubur ke mulut Riven. Namun, Riven hanya memasang wajah memelas. Tapi punggungku masih sakit. Aku tidak bisa mengangkat tangan terlalu tinggi, ucapnya dengan suara manja. Eleanor dan Edward saling berpandangan, menahan tawa melihat betapa manjanya sang Dedi. Mommy benar-benar menuruti keinginan Dedi ya, bisik Edward ke Eleanor. Eleanor terkikik pelan. Ini pemandangan langka, gumamnya. Sofia dan Riven belum menyadari ada Eleanor dan Edward, mungkin karena keduanya hanya fokus satu sama lain. Sofia masih mengomel sambil tetap menyuapi Riven. Namun, tiba-tiba Riven meminta sesuatu. Sofia, aku ingin ke kamar mandi, kata Riven sambil menatap Sofia dengan mata penuh harap. Sofia mendesah panjang. Baiklah, aku bantu. Dengan perlahan, Sofia membantu Riven berdiri. Namun, baru saja beberapa langkah menuju kamar mandi, tiba-tiba bruk, mereka berdua kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sofa yang berada di dekat mereka. Yang lebih parahnya lagi, Sofia berada di bawah Riven. Aduh, Sofia meringis. Riven, berat. Riven, yang terkejut sesaat, malah terkekeh. Sepertinya aku lebih suka posisi ini, godanya dengan senyum jahil. Kau, Sofia hampir mengomel lagi, tapi tiba-tiba, sebuah suara dehaman terdengar, membuat Sofia dan Riven langsung menoleh. Di depan mereka, Eleanor menutup matanya dengan telapak tangan. Edward hanya melipat tangan di dada, menatap mereka dengan ekspresi datar. Kami tidak melihat apapun, kata Eleanor, tetapi nada suaranya jelas menahan tawa. Tapi sayangnya kami melihat semuanya, sambung Edward, masih dengan wajah datarnya. 140. Sofia langsung merah padam, sedangkan Riven berdecak kesal. Kalian berdua benar-benar tahu cara merusak momen romantis, gerutunya. Sofia segera bangkit dengan wajah sedikit memerah. Tangannya dengan cepat merapikan pakaiannya, berusaha menghilangkan sisa-sisa kecanggungan yang masih menggantung di udara. Eleanor dan Edward masih menahan tawa, sedangkan Riven hanya menyandarkan diri di tempat tidur dengan wajah kesal karena momennya terganggu. Baiklah, lupakan insiden tadi, kata Sofia cepat, mencoba mengalihkan perhatian. Kalian sudah makan siang. Edward melirik jam tangannya dan mengangguk kecil. Belum, tapi aku memang mulai lapar. Aku juga lapar, Mommy.
Tapi jangan bubur seperti Dedi, ya. Eleanor ikut menimpali sambil melirik Riven dengan tatapan menggoda. Riven mendengus. Hei, aku makan bubur bukan karena ingin, tapi karena momi kalian yang memaksaku. Sofia menatap Riven tajam. Kau yang meminta disuapi, kan? Eleanor dan Edward kembali tertawa melihat interaksi keduanya. Sudahlah, ayo kita makan sesuatu yang enak, kata Sofia akhirnya, biar aku traktir. Setuju, seru Eleanor dan Edward bersamaan. Sofia tersenyum, merasa lega karena akhirnya suasana kembali normal. Namun, sebelum mereka keluar, Eleanor sempat berbisik pada Edward, jujur, aku belum pernah melihat momi segugup itu. Edward terkekeh. Dedi benar-benar bisa membuat momi kehilangan kendali. Keduanya saling pandang, lalu kembali tertawa kecil sebelum akhirnya mengikuti Sofia keluar untuk makan siang bersama. 141. DAAP 79. Beberapa hari kemudian, akhirnya Riven diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Di dalam kamar rawat VIP suasana tampak sibuk. Sofia dan Eleanor bolak-balik merapikan barang bawaan mereka. Momi, ini sudah lengkap, tanya Eleanor sambil mengecek isi tas besar di tangannya. Sudah, sayang, jawab Sofia sambil melirik ke arah Edward, yang sudah siap dengan beberapa barang bawaan lainnya. Edward, yang sedari tadi memperhatikan ibunya sibuk, dengan sigap mengambil tas-tas berat itu dari tangan Sofia. Momi, Dedi kan yang sakit, bukan Momi. Jadi Momi nggak perlu repot-repot angkat barang. Sofia menghela napas sambil tersenyum. Baiklah, baiklah. Terima kasih, anakku yang pengertian. Di sisi lain, Riven yang sudah bersiap dengan pakaian santainya berjalan perlahan ke arah mereka. Namun, yang menarik perhatian adalah bagaimana tangan Riven tanpa ragu merangkul lengan Sofia, membuat wanita itu langsung melirik tajam. Kau kenapa memegang lenganku seperti ini? Bisik Sofia, mencoba menarik tangannya, tapi Riven justru semakin merapat. Aku masih sakit, bisik Riven dengan nada penuh kepura-puraan. Kalau aku tidak berpegangan pada sesuatu, bagaimana kalau aku jatuh? Sofia menatapnya dengan tatapan penuh keraguan. Riven, dokter sudah bilang kau boleh pulang karena sudah cukup kuat. Jangan cari alasan. Riven hanya terkekeh. Tapi aku benar-benar butuh pegangan, dan pegangan terbaik adalah calon istriku sendiri. Eleanor dan Edward yang melihat itu langsung saling tatap dan menahan tawa. Dedi, kalau sakit, pegang tongkat saja, saran Eleanor, menggoda. Atau minta Momi membelikan kursi roda, tambah Edward dengan nada bercanda. Riven hanya mendengus, aku tidak butuh kursi roda, aku hanya butuh Sofia. Sofia menghela napas panjang, lalu menyikut pinggang Riven pelan. Sudahlah, ayo kita pulang sebelum aku berubah pikiran dan menyuruhmu tinggal di rumah sakit lebih lama. Dengan wajah puas karena bisa terus, modus, pada Sofia, Riven akhirnya berjalan menuju pintu keluar, tetap merangkul Sofia tanpa niat melepaskan. Sementara itu, Eleanor dan Edward hanya menggelengkan kepala sambil membawa barang-barang mereka, menyadari bahwa sang Dedi tidak akan pernah berhenti menggoda Momi. 142. Kini Sofia duduk bersama Riven di kursi belakang, sedangkan Eleanor dan Edward berada di depan. Mobil mewah mereka melaju perlahan di tengah kota yang mulai dipenuhi cahaya lampu. Edward yang duduk di kursi kemudi menghentikan mobilnya saat lampu lalu lintas berubah merah. Sofia menatap keluar jendela, memperhatikan suasana jalanan yang ramai. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok seorang wanita lusuh dan mengenaskan yang sedang meminta-minta di pinggir jalan. Wanita itu tampak kurus kering. Pakaiannya compang camping, rambutnya berantakan, dan tubuhnya penuh luka. Saat Sofia membuka jendela mobil, niatnya ingin memberikan sedikit uang atau bantuan. Namun, saat wanita itu menoleh dan mata mereka saling bertemu, Sofia dan wanita itu sama-sama terkejut. Vanessa. Suara Sofia terdengar samar, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Di sisi lain, Vanessa juga terkejut melihat Sofia yang kini tampak jauh lebih baik daripada dirinya. Matanya membesar, tubuhnya mulai gemetar. Ketakutan dan rasa malu langsung menyelimuti hatinya. Tanpa berpikir panjang, Vanessa langsung berbalik dan melarikan diri, berlari tertatih-tatih ke arah gang sempit di samping trotoar. Sofia semakin terkejut dengan reaksi Vanessa. Tanpa berpikir panjang, Sofia mencoba membuka pintu mobil dan hendak keluar untuk mengejar wanita itu. Namun, sebuah tangan besar dengan cepat menahannya. "Jangan, Sofia," suara Riven terdengar tegas namun lembut. Sofia menatapnya, bingung. "Kasihan dia, Riven. Aku hanya ingin membantunya." Riven menghela napas panjang, tatapannya tajam namun penuh ketegasan. "Tidak, Sofia. Vanessa sedang menerima karmanya sendiri. Kita tidak bisa ikut campur." Eleanor dan Edward yang duduk di depan hanya diam, mendengarkan percakapan itu. Sofia menunduk, hatinya bimbang. Meskipun Vanessa telah menyakitinya begitu dalam, hatinya tetap merasa iba melihat kondisi mantan istri Robin itu. Tapi Riven benar. Vanessa sedang menuai apa yang telah ia tanam selama ini. Saat lampu berubah hijau, Edward kembali menginjak gas, membuat mobil melaju meninggalkan tempat itu. Dari kejauhan, Vanessa yang bersembunyi di gang sempit menatap kepergian mobil tersebut dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Dengan suara lirih dan penuh penyesalan, Vanessa bergumam, "Maafkan aku, Sofia. Maafkan aku." Oh, namun, tak ada yang mendengarnya. Hanya angin malam yang menjadi saksi atas kejatuhan wanita yang dulu penuh ambisi itu. 143. Malam itu, Sofia berjalan dengan hati penuh tanda tanya. Matanya tertutup kain lembut, sementara kedua tangannya digenggam oleh Eleanor dan Edward, kedua anak kembarnya. "Kita akan kemana? Kenapa mata Momi harus ditutup seperti ini?" tanya Sofia dengan nada penasaran. Eleanor tertawa kecil. "Sabar, Momi. Nanti juga tahu." Edward menambahkan, "Yang pasti, Momi akan suka." Sofia menghela napas, merasa semakin penasaran. Mereka berjalan cukup lama, melewati jalan berpasir yang terasa hangat di bawah kaki Sofia. Lalu, sesuatu yang familiar mulai menyapa indera Sofia. Suara deburan ombak yang menenangkan. Aroma khas laut yang segar. Angin malam yang sejuk membelai wajahnya. Hatinya semakin berdebar. "Pantai," pikirnya dalam hati. Setelah beberapa langkah lagi, Eleanor dan Edward berhenti. "Siap, Momi?" tanya Edward. "Siap atau tidak, Momi harus siap," timpal Eleanor sambil terkikik. Kemudian, dengan hitungan ketiga, mereka kompak membuka penutup mata Sofia. Sofia mengerjap beberapa kali, matanya menyesuaikan dengan cahaya lampu temaram. Saat pandangannya menjadi jelas, ia terperangah. Di hadapannya, terbentang pemandangan yang begitu indah. Sebuah restoran pinggir pantai yang dihiasi dengan dekorasi mewah dan elegan, sesuai dengan selera Sofia. Kelopak mawar biru tersebar di sepanjang jalan menuju meja utama. Lampu-lampu gantung kecil berpendar lembut, menciptakan suasana romantis. Laut di belakangnya memantulkan cahaya bulan, menambah keajaiban malam itu. Sofia menutup mulutnya, terharu. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, perhatiannya teralihkan oleh sosok pria yang sudah sangat dikenalnya. Riven. Pria itu berdiri di depan Sofia dengan setelan jas putih yang membuatnya semakin tampan. Tatapannya penuh cinta dan keseriusan. 144. Lalu, perlahan, Riven berlutut di hadapan Sofia. Sofia menahan napas. Hatinya mulai berdebar kencang. Di tangan Riven, sebuah kotak beludru biru terbuka, memperlihatkan cincin berlian yang berkilauan di bawah cahaya malam. Sofia amarah. Suara Riven terdengar mantap namun lembut, "Aku tidak akan berkata banyak. Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Aku mencintaimu. Dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Sofia terdiam, matanya berkaca-kaca.
Hatinya bergejolak dengan emosi yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seumur hidupnya, belum pernah ada yang memperlakukannya seistimewa ini. Namun, di tengah kebahagiaannya, keraguan menyusup ke dalam benaknya. "Riven," suara Sofia bergetar. Aku sudah terlalu tua untuk membina rumah tangga lagi." Riven tersenyum, menggenggam tangan Sofia dengan lembut. "Kita tidak pernah terlalu tua untuk mencintai dan dicintai," katanya penuh keyakinan. "Usia tidak pernah menjadi penghalang untuk kebahagiaan." Eleanor dan Edward ikut maju, tatapan mereka penuh harapan. "Mommy, Daddy benar. Mommy juga berhak bahagia," ujar Eleanor dengan mata berbinar. Edward mengangguk. "Kami ingin melihat Mommy tersenyum setiap hari. Mommy berhak mendapatkan cinta sejati." Sofia menatap kedua anaknya, lalu kembali menatap Riven. Pria itu masih menunggu dengan sabar, matanya penuh ketulusan. Dan saat itu, Sofia akhirnya menyadari sesuatu. Bahwa selama ini, ia selalu takut untuk membuka hati. Bahwa ia telah membiarkan luka masa lalu membatasi kebahagiaannya sendiri. Dan bahwa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang mencintainya dengan tulus tanpa syarat. Akhirnya, Sofia menghela napas panjang, lalu mengangguk. "Ya, aku bersedia." Sekejap, sorak-sorai terdengar. Eleanor melompat girangan. "Yee, Mommy akhirnya mau menikah lagi." Edward tersenyum lega, sementara Riven langsung bangkit dan menarik Sofia ke dalam pelukannya. "Terima kasih," bisik Riven di telinga Sofia, suara yang penuh kebahagiaan. 145. Sofia tersenyum dalam pelukan Riven. Malam itu, bukan hanya deburan ombak yang menjadi saksi kebahagiaan mereka, tetapi juga seluruh semesta yang menyaksikan bagaimana akhirnya Sofia menemukan cinta sejatinya. 146. DAAP 80. Malam itu, Eleanor terlihat buru-buru pulang dari kampusnya. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, dan ia baru saja mengurus cuti agar bisa membantu mempersiapkan pernikahan sang Mommy dan Daddy. Saat berjalan menuju parkiran, tiba-tiba seorang gadis junior berlari ke arahnya dengan wajah panik. "Kak Eleanor, tolong, temanku terjebak di dalam kelas di lantai 3. Seru gadis itu dengan napas tersengal. Eleanor menatapnya dengan ragu. Sudah malam, dan Karempus mulai sepi. La ingin menolak, tetapi melihat kepanikan di wajah gadis itu, ia akhirnya mengiyakan. "Baiklah, ayo kita ke sana," ucap Eleanor akhirnya. Mereka bergegas menaiki tangga menuju lantai 3. Saat tiba di depan kelas yang disebutkan, Eleanor langsung mendorong pintu dan masuk. Namun, tiba-tiba gadis di belakangnya mendorongnya keras hingga ia terjatuh. "Hei, apa yang kau lakukan?" Eleanor berusaha bangkit, tetapi saat ia mencoba membuka pintu, gadis itu sudah menguncinya dari luar. "Selamat malam, Kak Eleanor," ucap gadis itu dengan nada mengejek sebelum berlari pergi. Eleanor mencoba menggedor pintu, tetapi tiba-tiba kepalanya terasa berat. Matanya berkunang-kunang, napasnya mulai berat. Saat itu ia sadar ruangan ini dipenuhi gas obat tidur. "Sial," ucapnya pelan sebelum kesadarannya menghilang dan tubuhnya ambruk ke lantai. "Bruh." Tak lama kemudian, suara derit pintu terdengar. Beberapa pria memasuki ruangan dengan tawa kemenangan. "Bagus, rencana kita berhasil," ucap seorang pemuda dengan senyum sinis. Alex melangkah mendekat, menatap Eleanor yang kini tergeletak tak berdaya. La berjongkok dan mengangkat dagu gadis itu dengan jemarinya. "Kau menolakku dan mempermalukanku di depan semua orang. Sekarang aku akan membuatmu menyesal," bisiknya dengan nada penuh kebencian. Kemudian, ia memberi isyarat pada teman-temannya. "Bawa dia. Mobil sudah siap." Beberapa pria itu mengangkat tubuh Eleanor dan membawanya keluar melalui pintu belakang kampus, menuju mobil yang sudah menunggu. Di dalam kegelapan malam, mereka melaju pergi, membawa Eleanor ke tempat yang telah mereka tentukan. Di dalam mobil, Alex dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak.
Mereka merasa menang setelah berhasil menjebak Eleanor. 147. Akhirnya, gadis sombong ini akan tahu akibatnya menolak aku. Ucap Alex dengan nada penuh kebencian. Kita semua akan bersenang-senang malam ini, salah satu temannya menimpali dengan tawa menjijikkan. Kini di dalam kamar hotel, Alex dan teman-temannya tertawa penuh kemenangan. Pastikan kau merekam semuanya. Perintah Alex kepada temannya yang memegang kamera. Jangan khawatir, video ini akan menghancurkan hidupnya. Balas salah satu dari mereka sambil terkekeh. Mereka tak sabar untuk memulai rencana jahat mereka. Alex mendekati Eleanor yang masih terbaring tak sadarkan diri di atas ranjang. Dengan jemari kotornya, ia mulai meraih kancing baju Eleanor. Namun sebelum tangannya sempat bergerak lebih jauh. Brak! Pintu hotel tiba-tiba didobrak dengan paksa. Semua orang menoleh dengan kaget, dan detik berikutnya, teror nyata menghantam mereka. Riven, Edward, dan pasukan mereka berdiri di ambang pintu dengan ekspresi mengerikan. Mata mereka penuh amarah, seperti raja neraka yang baru saja menemukan mangsanya. Tanpa memberi kesempatan untuk berbicara. Buff! Sebuah tinju keras mendarat di wajah Alex. Darah muncrat dari hidungnya. Sial, siapa kau? Alex menjerit, tapi tinju lain langsung menghantam perutnya, membuatnya terhuyung mundur. Aku akan membunuhmu, bajingan. Edward menggeram, matanya merah penuh kebencian saat ia menendang salah satu teman Alex hingga terpelanting ke meja. Buff! Brak! Piar! Ruangan itu berubah menjadi neraka. Jeritan dan suara pukulan bergema di seluruh kamar. Alex dan teman-temannya mencoba melawan, tapi mereka bukan tandingan Edward dan Riven yang murka. Satu persatu, mereka dihajar hingga wajah mereka lebam, darah mengalir dari hidung dan mulut mereka. Ketika mereka sudah tak bisa berdiri lagi, Riven mengeluarkan ponselnya. Dengan suara dingin tanpa emosi, ia berbicara pada Edwin, asistennya. Hancurkan keluarga Santoso, Victor, dan semua rekan bisnis mereka. Hancurkan sampai mereka tidak bisa bangkit lagi. 2. Alex dan teman-temannya membeku seketika. Mereka tersentak mendengar nama-nama itu. 148. Tidak mungkin. Alex tergagap, tubuhnya gemetar. Kalian siapa? Salah satu temannya memohon, wajahnya penuh darah dan ketakutan. Riven menatap mereka dingin, lalu berlutut di depan Alex yang terkapar dengan wajah babak belur. Aku adalah ayahnya, ucap Riven dengan suara rendah yang penuh ancaman. Dan kau baru saja menyentuh sesuatu yang paling berharga bagiku. Alex merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah memastikan semua brengsek itu tak bisa bergerak lagi, Edward segera berlari ke ranjang, menggenggam tangan Eleanor yang masih pingsan. Adikku. Suaranya bergetar. Sofia yang datang tak lama kemudian langsung berlari dan memeluk Eleanor dengan air mata mengalir di wajahnya. Kita sudah terlambat, bisik Sofia ketakutan. Edward menyentuh wajah Eleanor dengan hati-hati dan menggeleng. Tidak, dia masih utuh. Mereka belum sempat menyentuhnya. Sofia menghela napas lega, tapi air matanya terus jatuh. Sementara itu, Alex dan teman-temannya hanya bisa meringkuk di lantai, menanti kehancuran keluarga mereka. 1. TTHTT. Riven menatap sang putri dengan perasaan lega. Di hadapannya, Eleanor masih tertidur dengan wajah pucat. Namun, yang paling penting adalah dia selamat. Riven mengepalkan tangannya. Jika saja mereka terlambat sedikit saja, ia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Riven mengingat beberapa waktu sebelumnya. Sebelum pingsan, Eleanor sempat menekan tombol darurat di smartwatch-nya, yang langsung mengirim sinyal lokasi ke ponsel Riven. 3. Di dalam ruang kerja mewahnya, Riven tengah berdiskusi dengan Sofia mengenai persiapan pernikahan mereka. Namun, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah sinyal bahaya muncul di layar dari Eleanor. Apa ini? Riven bergumam,
Tapi detik berikutnya, wajahnya langsung berubah drastis. Sial! Sofia yang melihat ekspresi Riven langsung ikut panik. 149. Ada apa, Riven? Tanyanya khawatir. Riven tak menjawab, ia langsung menekan tombol intercom. Edward, cepat masuk. Dalam hitungan detik, Edward masuk ke dalam ruangan. Namun, begitu melihat wajah ayahnya yang serius, Edward langsung merasakan firasat buruk. Apa yang terjadi, Dad? Eleanor dalam bahaya. Suara Riven dingin. Mata Edward langsung melebar. Apa? Tanpa pikir panjang, Edward langsung bergegas mengumpulkan anak buah mereka. Sofia, yang mendengar semuanya, langsung ikut dengan wajah cemas. Aku ikut. Sofia menatap Riven dengan penuh ketegasan. Riven menatap Sofia dalam diam. Lah tahu bahaya yang akan mereka hadapi. Namun, melihat mata Sofia yang penuh keteguhan, ia hanya mengangguk. Baiklah, tapi tetap di belakangku. Dalam waktu singkat, mereka sudah berada di dalam mobil, melaju dengan kecepatan tinggi menuju lokasi sinyal terakhir Eleanor. Di dalam mobil, Edward meremas tangannya dengan wajah penuh kemarahan. Siapapun yang berani menyentuh Eleanor, aku akan menghancurkan mereka. Dan ia benar-benar melakukannya. Saat mereka tiba di hotel, kemarahan Riven dan Edward meledak seperti badai. Tanpa ragu, mereka menghajar Alex dan teman-temannya tanpa ampun. Setiap pukulan adalah balasan atas rasa sakit yang hampir menimpa Eleanor. Dan kini, di dalam kamar rumah sakit, Riven menatap putrinya yang tertidur dengan lega. Lah berjanji, siapapun yang berani menyakiti keluarganya, mereka tak akan pernah bisa lari dari hukumannya. 150. DAAP 81. Di dalam kamar rumah sakit yang tenang, seorang gadis cantik perlahan-lahan membuka matanya. Cahaya dari jendela menyilaukan pandangannya, membuatnya mengerjapkan mata beberapa kali untuk menyesuaikan diri. Di sampingnya, Sofia yang telah menunggunya selama berjam-jam tersenyum haru. Eleanor. Suaranya lirih, penuh kelegaan dan kasih sayang. Eleanor akhirnya menatap sang momi. Matanya masih lelah, tapi begitu melihat wajah ibunya yang penuh kecemasan, hati Eleanor terasa hangat. Tanpa ragu, Sofia langsung memeluk sang putri erat-erat. Kau membuat momi sangat cemas, sayang. Suara Sofia bergetar. Eleanor merasakan kehangatan pelukan itu, rasa bersalah menyelimuti dirinya. Maaf, momi. Aku seharusnya lebih berhati-hati. Sofia menggeleng sambil mengelus rambut putrinya. Tidak apa-apa, yang penting kau selamat. Ucapnya lembut. Kami semua sangat takut kehilanganmu. Eleanor bisa merasakan ketulusan dalam suara ibunya. Matanya mulai memanas, tapi ia berusaha menahan air matanya. Saat itu juga, pintu kamar terbuka, dan Riven serta Edward masuk dengan wajah khawatir. Begitu melihat Eleanor sudah sadar, Edward langsung menghampiri ranjangnya dan menggenggam tangan adiknya. Eleanor, kau baik-baik saja? Tanyanya dengan suara penuh emosi. Eleanor tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, Kak. Riven menatap putrinya dengan ekspresi lembut yang jarang ia tunjukkan. Lah menghela napas lega. Kau membuat kami semua panik, Nak. Eleanor menatap pria yang telah menjadi ayahnya itu dan tersenyum. Maaf, Dedi. Aku tidak akan ceroboh lagi. Bagus. Riven menyeringai kecil. Karena aku tak akan membiarkan siapapun menyentuh keluargaku lagi. Dan Alex? Eleanor bertanya ragu. Sebuah kilatan dingin melintas di mata Riven. Dia dan keluarganya telah mendapatkan balasan yang setimpal. Eleanor bisa melihat bahwa Riven tak main-main dengan ucapannya. Lah menghela napas lega. Akhirnya, semua telah berakhir. Keluarga itu kini bersatu kembali, dalam hangatnya kasih sayang dan rasa syukur. 151. Di dalam penjara yang pengap dan dingin, Alex serta teman-temannya duduk dengan wajah penuh luka dan lebam. Bobby, salah satu teman Alex, terlihat gelisah. Lah mondar-mandir di dalam sel,
sesekali menggigit kuku dan melirik ke arah pintu jeruji besi. "Kenapa kau gelisah begitu, Bobby?" Alex bertanya, meskipun wajahnya sudah babak belur, suaranya masih penuh kesombongan. Bobby menoleh dengan wajah pucat. "Kau tidak dengar ancaman ayah Eleanor semalam. Raven Rex itu bukan orang biasa. Dia bisa menghancurkan kita semua." Mendengar itu, Alex tertawa sinis. "Hah, kau pikir keluarga mereka lebih kaya dari keluargaku? Itu hanya gertakan. Papaku bisa mengeluarkan aku dari sini kapan saja." Ucapan Alex membuat teman-temannya yang lain merasa sedikit tenang. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, jauh di dalam hati mereka, rasa takut mulai merayap. Tak lama kemudian, seorang petugas datang menghampiri sel mereka. "Orang tua kalian sudah datang." Alex dan teman-temannya langsung berdiri dengan percaya diri. Mereka pikir ini saatnya mereka keluar dari penjara dengan mudah, seperti yang biasa terjadi. Namun, begitu mereka melangkah keluar dari sel dan melihat wajah orang tua mereka. Baf! Plak! Pukulan keras mendarat di wajah Alex. Diikuti oleh tamparan dan pukulan dari orang tua teman-temannya. Alex tersentak, matanya membelalak sok. "Papa!" Tuan Agus, ayah Alex, menatapnya dengan wajah merah padam. Matanya penuh amarah dan kekecewaan. "Apa yang sudah kau lakukan, dasar anak tidak berguna?" Suaranya menggelegar di ruangan itu. 2. Alex memegangi pipinya yang perih. Apa maksud papa?" Dengan mata melotot tajam, ayah Alex berkata, "Maksudku, keluarga Raven Rex telah menghancurkan bisnis dan keluarga kita." Dek, mata Alex membesar. Apa? Perusahaan kita bangkrut dalam semalam. Saham jatuh, kontrak bisnis dibatalkan, rekening dibekukan. Dan kau tahu siapa yang melakukannya? Raven Rex. Kau telah membuat kita hancur, bodoh. 152. Alex merasakan tubuhnya melemas. Ini tidak mungkin. Dia pikir semuanya hanya gertakan. Namun, ternyata Raven Rex benar-benar menjalankan ancamannya. 2. Sementara itu, teman-teman Alex juga mendapat omelan dan pukulan dari orang tua mereka. Suasana menjadi kacau, jeritan dan tangisan terdengar di mana-mana. Para petugas merasa kewalahan karena orang tua Alex dan yang lainnya benar-benar marah besar. Kini, Alex benar-benar sadar bahwa dia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Dan yang lebih buruk, tidak ada jalan keluar. Setelah menerima tamparan dan omelan dari orang tua mereka, Alex dan teman-temannya masih berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka. Namun, harapan itu sirna dalam sekejap. Ketika mereka meminta orang tua mereka untuk membayar jaminan dan mengeluarkan mereka dari penjara, jawaban yang mereka terima justru membuat mereka membeku di tempat. "Kami tidak bisa membantumu," suara Tuan Agus terdengar dingin. "Apa maksudnya, Papa?" Alex menatap ayahnya dengan tidak percaya. "Kami sudah tidak punya apa-apa lagi, Alex. Semua aset kita disita, bisnis kita bangkrut, rekening kita dibekukan. Kau pikir kami masih bisa membayar jaminanmu?" Alex ternganga. Tidak mungkin. Ini tidak bisa terjadi." "Terima kenyataan," Alex sahut salah satu ayah dari teman-temannya. "Kalian sudah menghancurkan hidup kalian sendiri." Tanpa mengatakan apa-apa lagi, para orang tua itu berbalik dan pergi. Meninggalkan anak-anak mereka di balik jeruji besi. Kini, Alex dan teman-temannya benar-benar sendirian. Tidak ada uang, tidak ada kuasa, dan tidak ada jalan keluar. Saat pintu jeruji kembali ditutup, Alex akhirnya menyadari betapa bodohnya dia. Raven Rex tidak hanya menghancurkan mereka. 1. Di sisi lain di kamar rumah sakit, Eleanor mulai merengek seperti anak kecil. Eleanor sudah benar-benar sangat bosan di rumah sakit padahal dirinya tidak kenapa-kenapa. "Daddy, aku sudah bosan di sini. Aku ingin pulang," katanya sambil menggoyangkan lengan Raven. Namun, Raven hanya melipat tangan di dada dengan ekspresi tegas.
Tidak, kamu masih harus beristirahat. 153. Eleanor mengerucutkan bibirnya, lalu menatap Sofia dengan mata memohon. Mommy, bujuk Daddy, please. Sofia menghela napas. Dia tahu betul kalau Riven bisa sangat protektif, tapi dia juga tidak tega melihat putrinya terlihat begitu bosan.